Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TM-TM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 30 Desember 2021, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana diceritakan di episode selanjutnya, David saat itu tengah merasa bahagia karena telah bertemu dan berjumpa kembali dengan Amanda. Tentu saja di sini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi David karena setelah sekian lama akhirnya ia pun bisa bertatap muka kembali bersama dengan Amanda. Dan tentu saja di sini David ingin membagi rasa bahagianya ini kepada Kinanti. David yang tengah berbunga-bunga karena merasa bahwa cintanya kini telah kembali. Ia pun akhirnya menghubungi Kinanti untuk mengabarkan jika dirinya kini telah bertemu dengan Amanda. Dan terlihat David pun saat itu tersenyum bahagia ketika ia mengabarkan hal ini kepada Kinanti. Kinanti merasa sedikit terkejut mendengar pernyataan dari David bahwasanya David telah menemukan Amanda. Kinanti merasa sedikit khawatir dengan pertemuan David bersama dengan Amanda, karena Kinanti takut jika Abimana mengetahui bahwa David telah bertemu dan berjumpa kembali bersama Amanda, maka ini akan menjadi masalah baru lagi bagi David dan juga Amanda sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Abimana begitu membenci Amanda. Dan yang tak kalah menegangkan lagi, dimana seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Amanda telah bekerja sama di yayasan milik Pak Radit. Namun di lain sisi, Amanda tidak mengetahui jika yayasan tersebut adalah milik Radit. Bahkan di sini Amanda yang diperintahkan dari atasannya untuk memberikan donasi ke berbagai yayasan. Ia pun melaksanakan tugasnya ini karena ini adalah kewajibannya sebagai karyawan di yayasan tersebut. Namun ternyata David mengetahui dan melihat langsung bahwa saat itu Amanda telah pergi bersama dengan seorang laki-laki, dan bahkan terlihat di sini Amanda menerima sejumlah uang dari seorang laki-laki tersebut. David pun yang melihat itu semua, ia merasa jika ada yang tidak beres dengan pekerjaan Amanda. Akhirnya David berusaha menyelidikinya, dan benar saja David saat itu mengetahui jika sebenarnya Amanda telah bekerja di Yayasan Radit atau Dharma. Bahkan David berprasangka buruk terhadap Amanda. Dengan emosi yang meledak-ledak, David pun kala itu memarahi Amanda dan berkata jika Amanda benar-benar adalah wanita yang buruk dan tidak belajar dari kesalahannya. Bahkan David sangat kecewa terhadap Amanda, karena David beranggapan jika Amanda memang belum bisa berubah dan masih menjadi orang yang jahat karena telah bekerja sama dengan Pak Raditya di yayasan ini. Sayang seribu sayang, kini Amanda lagi-lagi mendapat cacian yang tidak sepantasnya diucapkan oleh David terhadap dirinya. Karena sebenarnya di sini Amanda hanya korban dari kelicikan Radit saja. Dan Amanda tidak mengetahui apa-apa mengenai Pak Radit ataupun yayasan tersebut. Dan Amanda tidak mengetahui apa-apa mengenai Pak Raditya, dan ia pun tidak mengetahui jika yayasan tersebut adalah milik Radit atau Dharma. Bahkan di sini terlihat Amanda saat itu dipaksa oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, dan sepertinya di sini Amanda telah dijebak oleh Pak Radit ini ya sahabat. Namun sayang, ketika Amanda ingin menjelaskan semuanya kepada David bahwa dirinya tidak mengetahui apapun mengenai Radit dan juga yayasan tersebut, karena Amanda di sini hanya menjalankan tugasnya saja sebagai karyawan di yayasan ini. Akan tetapi, David tidak ingin mendengarkan apapun lagi dari penjelasan Amanda ini, karena saat ini David telah merasa kecewa dengan apa yang telah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri mengenai kerjasama Amanda di Yayasan Radit. Kini David tidak dapat lagi mempercayai ucapan Amanda. Semoga saja ya sahabat, di kemudian hari David akan mengerti jika Amanda tidak tengah berbohong dan Amanda bukanlah wanita seperti yang dituduhkan David. Kemudian di adegan selanjutnya, terlihat Kinanti merasa sangat bahagia karena lagi-lagi Abimana telah memanjakan dirinya.
yang mana sepertinya di sini terlihat Abimana kala itu hendak mengantar Kinanti untuk senam yoga. Tiba-tiba mobil mereka mengalami mogok di tengah perjalanan. Namun tak lama kemudian ada sebuah mobil melintas di sekitar mereka, dan ternyata itu adalah mobil ambulans. Lalu Abimana mengajak Kinanti untuk melanjutkan perjalanan mereka menggunakan ambulan tersebut. Kinanti pun berterima kasih kepada suami tercintanya ini karena Abimana selalu mempunyai ide-ide untuk dapat membuat dirinya selalu bahagia. So sweet ya sahabat, melihat aksi romantis dan kekonyolan pasutri kesayangan kita ini. Semoga mereka selalu bahagia selamanya. Kemudian di adegan selanjutnya, lagi-lagi ketegangan pun terjadi, di mana tiba-tiba saja mobil yang dikenakan Reno bersama dengan Anna mengalami kecelakaan yang hebat. Sampai-sampai Anna terluka dan tak sadarkan diri. Begitu pula dengan Reno. Keduanya pun dalam kondisi yang terluka, bahkan terlihat di kepala mereka bercucuran darah. Beruntung saat itu para warga melihat insiden kecelakaan tersebut, dan para warga pun menghubungi ambulans untuk membawa Reno dan juga Anna ke rumah sakit. Tak lama kemudian Anita pun mendapatkan kabar bahwa Anna dan juga Reno mengalami kecelakaan. Tentu saja hal ini membuat Anita terkejut, bahkan Anita sempat tidak percaya jika Reno dan Anna lah yang mengalami kecelakaan. Karena sepertinya di sini Anita telah merencanakan sesuatu untuk mencelakai Kinanti. Namun sayang, justru rencananya ini berbalik kepada Reno dan juga Anna. Karena ternyata Anna lah yang mengalami kecelakaan parah. Dan belum diketahui pasti apakah Anna baik-baik saja dan selamat dari insiden kecelakaan tersebut. Namun yang pasti satu kata untuk Anita, apapun rencana dan kejahatan Anita pasti akan selalu mengalami kegagalan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Anita selalu mempunyai rencana busuk terhadap Kinanti yang telah begitu baik terhadap Anita selama ini. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.